Audio Jungle. Arema FC versus Persebaya Surabaya. Leo Lelis pulih, siap perkuat pertahanan bajul ijo di derby Jatim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya fokus persiapan diri lawan Arema FC. Leo Lelis siap perkokoh pertahanan bajul ijo. Bulan September patut dilupakan oleh Persebaya Surabaya. Pasalnya 3 pertandingan di bulan September yaitu melawan Bali United, PSM Makassar, dan Rans Nusantara FC berujung dengan kekalahan. Rentetan hasil buruk itu membuat posisi Persebaya kini hanya terpaut 1 poin dari zona merah. Pertandingan berat langsung menanti pasukan Aji Santoso di pembukaan bulan Oktober. Derby Jatim melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan akan menjadi agenda selanjutnya bagi Rizky Ridho CS. Jelang melawan tim berjuluk Singo Edan, Persebaya mendapat kabar baik dengan kembalinya 2 pemain asingnya, yaitu Hegor Vidal dan Leo Lelis. Hegor Vidal sudah absen di 6 pertandingan terakhir akibat terobek otot paha. Sementara Leo Lelis absen di laga terakhir melawan Rans Nusantara FC akibat cedera yang didapatkan pada saat laga tandang lawan PSM Makassar. Tetapi pelatih tak mau mengambil resiko untuk menghindari cedera yang lebih berat. "Saya sudah pulih, siap main kembali," kata Lelis dalam sesi latihan tadi pagi. Libur Liga 2 pekan bisa kami maksimalkan untuk mengembalikan kondisi fisik 100%, maksimal menghadapi seluruh pertandingan ke depan. Lanjutnya, Lelis dikenal sebagai pemain yang punya kemampuan defense bagus, pun bagus dalam build up serangan. Eksekusi bola mati dan keunggulan bola atas juga bisa menjadi opsi. "Saya tahu kami akan menjalani laga seru di Malang. Saya bersama teman-teman siap untuk berjuang meraih kemenangan di sana," tegasnya. Lelis mengakui dirinya bersama pemain lain sangat kecewa dengan kekalahan dari Rans. Namun, ia bersama pemain lain, tim pelatih, dan seluruh komponen tim tidak mau larut dalam duka. Semua sedang berjuang keras untuk menyongsong laga selanjutnya. "Kami harus gandakan kemauan dan energi dalam latihan agar bisa lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Kami berjuang bersama, sedih bersama, senang bersama, karena kami adalah keluarga," tutup Lelis. Persebaya punya segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di jeda kompetisi selama 2 pekan ini. Mengalami 3 kekalahan beruntun di Liga 1, para pemain bajul ijo dituntut melakoni latihan fisik keras di lapangan ABC Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal tersebut terlihat dari video latihan Persebaya yang diunggah di kanal YouTube resmi klub. Para pemain bajul ijo terlihat berlatih keras hingga dibuat ngos-ngosan. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menekankan bahwa latihan fisik ini merupakan upayanya untuk mendongkrak pemain. Ia juga mengingatkan para pemainnya akan jadwal Liga tim kuat. Audio Jungle. Mundur dari CEO Persebaya, Azrul Ananda disebut rugi 20 miliar rupiah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bagi masyarakat awam, mundurnya Azrul Ananda dari CEO Persebaya Surabaya sangat mengagetkan. Pasalnya Azrul Ananda dianggap sebagai sosok yang membawa Persib kembali ke Liga 1 pada 2018 silam. Azrul Ananda juga hadir menyelesaikan masalah finansial Persebaya kala itu. Namun, kini ia justru melepas posisi CEO di saat performa bajul ijo terseok-seok. Iwan Iwe, anggota Bonek Writers Forum, menyebut keputusan mundur Azrul Ananda sudah ia prediksi. Menurutnya, Azrul tidak paham dengan dinamika sepak bola di Indonesia. "Saya selalu merasa keberadaan Azrul di Persebaya merupakan kesalahan dari awal," sebut Iwan Iwe dari analisisnya berjudul "Mengapa Azrul Mundur?", sebuah perspektif yang ia kutip dari sejarah persebaya.com. Dijelaskan saat Green Force dipegang Azrul pada 2017, ia masih memiliki jabatan mentereng sebagai CEO di Koran Nasional Jawa Pos. Persebaya awalnya milik Jawa Pos, lanjut Iwan.
Setahun setelah mengakuisisi Persebaya, Jawa Pos ternyata pecah kongsi dengan Dahlan Iskan, ayah Azrul Ananda. Jadilah dia Azrul Ananda dan Dahlan Iskan mundur dari Jawa Pos, ungkapnya. Bersamaan dengan itu, Azrul membawa serta PT DBL dan Persebaya. Kala itu pula, menurut Iwan, Azrul harus mengeluarkan banyak. Akuisisi PT DBL mungkin masih menguntungkan secara hitung-hitungan bisnis. Namun akuisisi Persebaya mungkin keputusan yang tidak rasional dan emosional, papar Iwan. Di mata Iwan, Azrul ini masih polos di dunia sepak bola Indonesia. Namun ia berani mengambil resiko besar dengan mengelola tim bajul ijo. Hanya orang gila yang mau berbisnis bola di Indonesia. Namun orang gila pun tahu jika sepak bola Indonesia butuh duit besar yang tak akan bisa kembali, tutur dia. Seorang pengusaha yang bertahun-tahun di sepak bola Indonesia tahu jika 1+1 tidak sama dengan 2, melainkan 9 atau 10. Tambahnya, tak ada yang bisa diprediksi di sepak bola Indonesia. Azrul tidak paham. Imbuhnya lagi, Iwan lantas mengungkapkan kerugian besar yang dipikul Azrul. Ia mencontohkan pada musim 2020 lalu, kerugian yang diderita manajemen cukup besar. Musim 2020 sangat membekas bagi Azrul, estimasi kerugian Persebaya mencapai 20 miliar rupiah. Sebut Iwan. Salah satu pentolan bonek, Andi Peci, ikut angkat bicara terkait mundurnya Azrul. Ia pun mengusulkan untuk membuka keuangan Persebaya secara transparan. Dengan meminta bantuan akuntan publik, lanjut Andi, laporan keuangan PT Persebaya Indonesia bisa dibuka ke publik. Sakit nyuwun tulung akuntan publik, cetusnya. Hanya saja menurut Andi Peci, saat ini PT Persebaya Indonesia selaku pemilik Persebaya belum menjadi perusahaan terbuka, sehingga tidak ada kewajiban bagi Persebaya mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala ke publik. Sayang, Persebaya belum jadi perusahaan TBK. Jadi dalih apapun itu, menurutku hanya asumsi karena semua bisa saya anggap subjektif. Pungkas dia. Audio Jungle. Jelang derby Jatim Arema FC versus Persebaya, Aji Santoso ajak pemain curhat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso melakukan pendekatan kepada pemainnya jelang menatap big match melawan Arema FC pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Aji Santoso membuka sesi konseling saat menjalani sesi latihan perdana Persebaya setelah diliburkan. Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab. Pasalnya tim berjuluk Bajul Ijo sedang tidak baik-baik saja. Persebaya baru saja menelan 3 kekalahan beruntun dari Bali United, PSM Makassar, dan terakhir Rans Nusantara FC. Tim yang musim ini tampil garang sekarang terpuruk di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2022. Alwi Slamet dan kawan-kawan bertengger di peringkat ke-14 10 poin atau 2 strip di atas zona merah. Rentetan hasil minor ini pun tak pelak membuat supporter mereka marah dan mengamuk. Mulai dari merusak venue laga Persebaya versus Rans Nusantara di Stadion Delta Sidoarjo hingga berdemo di kantor manajemen klub. Sebagai pelatih, Aji Santoso berjanji akan bertanggung jawab membangkitkan performa Persebaya. Langkah awal yang dilakukan mantan pelatih timnas Indonesia ini adalah dengan mengembalikan aura positif dan mental bertanding pemain. Latihan hari ini saya lebih banyak mengajak bicara para pemain. Ini juga jadi bagian tugas saya, ujar Aji Santoso. Salah satunya adalah untuk menyiapkan mental anak-anak untuk segera bangkit. Imbuhnya, menurut Aji, faktor mentalitas itu dinilai sangat penting. Soalnya, pemain tidak hanya dilanda ketidakpercayaan dari pihak luar, tetapi juga kekecewaan dari dalam diri sendiri. Belum lagi faktor-faktor lainnya yang rawan mengganggu kepercayaan diri pemain. Tugas utama saya saat ini adalah menjaga pemain untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita yang beredar selama ini. Jadi, hal ini yang paling saya antisipasi, ujar Aji Santoso.
Aji Santoso mengaku turut merasakan hal yang sama dengan pemain dan supporter. Namun jangan sampai perasaan kecewa dan sedih terus berlarut-larut. Ada saatnya pemain harus mengambil langkah untuk bergerak maju dan memutar balik keadaan. Rasa penyesalan dan kesedihan yang sempat ada sudah cukup. Saatnya kami sudah harus pikirkan evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Tandas Aji Santoso.